Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat trader? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu profit. Kembali lagi di sini bersama saya di Spesialis Candles. Salam satu saudara. Kemarin kita sudah membahas makna dan fungsi yang terkandung di dalam candlestick itu sendiri. Sekarang mari kita lanjutkan ke urutan yang berikutnya. Jadi mulai sekarang akan saya urutkan tahapan-tahapan belajar candlestick dari awal hingga akhir. Tetaplah setia bersama kami di channel Spesialis Candles. Mungkin Anda tidak akan salah kamar untuk menjadi seorang trader yang sebenar-benarnya trader. Dan mungkin channel ini adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang mau terjun ke dunia trading. Oke, dan bagi Anda para haters, sadarlah. Kaji secara mendalam. Ingat, orang cerdas pandai memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang rasional dan mana yang irasional. Kalau kerjaan Anda hanya mencari kesalahan orang lain, maka waktu Anda hanyalah sia-sia. Mari kita bangkit menuju ke depan yang lebih baik. Let's go. Oke, kita lanjut ke parts 2. Cara mengetahui transaksi, informasi, dan konfirmasi. Nah, pahami baik-baik. Untuk kita mengetahui mana itu transaksi, maka langkah awal yang harus kita ketahui adalah mana itu penjual atau supplier dan mana itu pembeli atau demand. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah penjual dan ini adalah pembeli. Jika penjual dan pembeli ini bertemu, maka inilah yang dikatakan dengan transaksi. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa harga akan naik atau turun? Maka kita harus mencari informasi yang dipaparkan oleh transaksi tersebut. Bagaimana caranya? Perhatikan. Ini penjual atau supplier ya. Pertama, kita lihat volumenya atau stok penjual. Mana volumenya? Jadi, body itu sama dengan volume atau stok penjual. Nah, ketika datang pembeli, apakah stok masih ada? Oke, kita tarik garis. Berarti stok masih ada. Berarti informasi yang disampaikan oleh transaksi ini adalah kenaikan. Sebab apa? Stok penjual masih ada. Lalu, apakah kita boleh langsung beli? Jangan dulu. Kita tunggu satu candles lagi untuk mengetahui kebenaran informasi tadi. Kalau di candles berikutnya naik lagi dan stok itu masih ada, berarti benar informasi tadi. Maka pembeli akan hadir lagi untuk menghabiskan stok si penjual tadi. Nah, disitulah kita bisa open posisi. Dari kejadian ini, apakah transaksi sudah selesai atau sudah settle? Belum, bos. Oke, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana yang dikatakan transaksi itu settle? Nah, perhatikan. Kita kasih contoh yang simpel-simpel saja ya. Permisalan, seorang pedagang mempunyai beras itu katakan 10 ton. Ketika hadir pembeli, nah itu yang dikatakan transaksi. Nah, misal kata pembeli yang pertama itu 2 ton, berarti
beras si penjual tadi masih tersisa 8 ton. Nah, jika harga normal, maka beras ini akan terjual sampai habis. Bagaimana cara mengetahui harga itu normal? Nah, kita tunggu satu pembeli lagi, apakah benar harga itu akan berjalan normal. Nah, kalau pembeli yang baru tadi, yang kedua maksud saya itu juga membeli, misal kata 3 ton, berarti benar bahwa harga itu berjalan normal. Berarti keseluruhan pembeli adalah 5 ton, sementara stok barang si penjual 10 ton. Berarti sisa stok si penjual kan tinggal 5 ton. Nah, ketika yang sisanya 5 ton ini terbeli lagi sebanyak 5 ton, nah itulah yang dikatakan transaksi sudah settle, sudah impas, sudah sama dengan nol, ya. Nah, sekarang perhatikan langsung di market. Kita contohkan di sini. Perhatikan. Ini penjual. Ini penjual. Candle merah semua penjual ya, ingat ya. Nah, lalu di mana kita akan menganalisa atau akan menghitung ketika terjadi transaksi atau pembeli hadir? Karena apa? Dengan hadirnya pembeli maka terjadilah yang namanya transaksi. Lalu transaksi itu akan menghasilkan sebuah informasi. Apakah informasinya kenaikan atau penurunan? Nah, lalu kita tunggu satu konfirmasi lagi untuk membuktikan kebenaran informasi tadi. Kalau di pembeli berikutnya lagi membuktikan atau mengkonfirmasi adanya kenaikan, oke, baru kita open posisi naik. Tetapi kalau tidak dikonfirmasi adanya kenaikan, berarti harga itu akan turun, akan anjlok, ya, dan menjadi tren turun. Nah, perhatikan, sekarang sudah mulai datang candle hijau atau pembeli. Nah, inilah yang kita sebut dengan transaksi, ya, karena sudah datang pembeli, maka kedua ini adalah kita sebut dengan transaksi. Nah, lalu bagaimana caranya, Bang? Kita tunggu satu candle lagi. Yang mana? Yang sedang berjalan ini. Kalau yang sedang berjalan ini menunjukkan juga arah kenaikan atau mengkonfirmasi adanya kenaikan, oke, kita naik, ya. Kalau tidak, gimana, Bang? Kita jangan open posisi dulu. Berarti informasi yang disampaikan tadi tidak valid atau tidak benar, ya. Makanya kita tunggu sampai terjadi transaksi dan menghasilkan informasi, kemudian informasi tersebut terkonfirmasi. Nah, kita OP buy ya. Kenapa buy, Bang? Nah, seperti yang saya bilang, informasi kenaikan. Sebab apa? Stoknya masih ada. Nah, perhatikan ini. Ini adalah transaksi dan melahirkan sebuah informasi kenaikan. Karena apa? Stok ini masih banyak, ya. Nah, lalu dikonfirmasi dengan adanya kenaikan. Berarti jelas informasi tadi, ya. Karena itulah kita open posisi naik. Karena kalau harga akan bergerak normal, dia akan mampu menghabiskan stok si penjual ini. Sudah sangat jelas ya. Nah, perhatikan apakah ini profit atau loss, kita perhatikan. Nah, profit ya. Kita coba OP naik lagi. Apakah profit lagi? Kita coba perhatikan baik-baik. Di sini biar abang tahu bagaimana penyebab terjadinya downtrend atau uptrend, nanti di sini akan ketemu. Nanti akan saya bahas. Apakah ini profit atau loss? Kita perhatikan sama-sama. Jadi ya, yang mau nyebarkan rumus saya, pahami dulu isinya.
Ya, karena dikhawatirkan pelanggan atau member atau penonton itu akan tambah oleng, tambah puyeng dibuatnya. Nah, profit apa loss? Masih profit ya. Nah, perhatikan sekarang. Disinilah abang akan tahu apa yang akan menyebabkan tren itu turun. Di sini kita tadi tetap profit ya. Nah, di sini sudah membentuk candle merah. Berarti secara logika atau hukum ekonomi yang berlaku di dunia ini, ketika pembeli ini sudah tidak mampu lagi menghabiskan stok yang ada, maka harga itu akan turun. Sebab kenapa? Begini contohnya. Misal kata abang punya banyak sembako. Ya. Waktu banyak punya sembako, pembeli itu sedikit misal kata. Maka secara otomatis harga sembako abang punya pasti abang turunkan harganya. Sebab apa? Takut gak laku. Ya, seperti itu contohnya. Nah, bagaimana bang kalau pembelinya yang sangat melebihi dari modal awal atau dari stok awal? Berarti akan terjadi kenaikan tren. Ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Misal ini penjual, kemudian ini penjual, lalu datang pembeli. Nah, maka inilah yang dikatakan transaksi. Ketika pembeli ini nantinya tidak sampai mampu menghabiskan stok yang ada, dan di candle berikutnya lagi adalah turun, berarti inilah yang akan menyebabkan tren itu turun. Apa benar seperti itu? Mari kita kembali ke market. Nah, apakah benar akan turun? Kita lihat. Jadi ya, kalau mau memahami X plus Y sama dengan 0 yang sebenarnya, kalian pelajari ke orangnya langsung, biar nggak salah paham. Nanti akan saya bahas siapa yang berusaha mengupas ulang tentang rumus ini, dan dia mengupas dengan cara yang salah. Dia sendiri tidak paham tapi sudah berani mengedarkan, berani memaparkan ulang. Nah, itu perhatikan, sudah turun dia. Benar tidak? Waduh, bentar. Nah, sekarang teori ekonominya bagaimana bang? Perhatikan, penjual banyak, pembeli sedikit, maka harga itu akan turun. Ya, bisa dipahami ya. Nah, seperti itu saja. Nah, lalu bagaimana bang ketika sebaliknya bang? Penjual misal kata sedikit, ini sedikit misalnya, terus pembeli yang banyak sampai ke sini, sampai tinggi. Nah, itu berarti kalau kita kategorikan dengan hukum ekonomi, maka stok sedikit tapi pembeli sangat antusias, makanya harga barang itu akan naik. Misal seperti yang saya contohkan di video sebelumnya, sekarang harga daging 100.000 per kilo. Ketika menjelang lebaran, biasanya orang banyak butuh akan daging, maka harga daging tersebut akan naik pada saat menjelang lebaran. Ya, jelas ya. Nah, ini kan sudah pasti ini sudah turun dia ya. Kalau kita paham tentang baca ini, nah kita di sini sudah bisa OP berapa menit ke bawah, terserah lah ya. Jadi intinya kita harus memahami PA yang bersumber dari rumus X plus Y sama dengan 0. Jadi dengan kita memahami X plus Y sama dengan 0 itu, kita akan tahu tren itu akan naik atau tren itu akan turun. Ya, jadi jangan salah memahami. Nah, coba sekarang perhatikan, ini adalah video YouTube orang yang mencoba membahas X plus Y sama dengan 0, tetapi dia tidak benar
cara penyampaiannya dia sendiri tidak paham. Nah, ini sengaja saya rekam biar semua orang tahu ya. Bersaing bebas, tapi yang bagus ya. Nah, perhatikan video ini baik-baik. Maaf abang cukai tampan, seharusnya abang itu pahami dulu apa isi dari X plus Y sama dengan 0 itu. Bongkar dulu semua video saya, baru abang kupas lagi. Ini abang sendiri belum paham tapi sudah berani mengupas X plus Y sama dengan 0, dan isinya seperti ini. Jadi abang perhatikan sendiri tuh komentar-komentar abang. Ini sengaja saya rekam karena apa, menurut saya ini abang mau menjatuhkan saya ini dengan materi abang yang salah seperti ini tuh. Lihat tuh, cukai asam mana ada cukai mana ada cuma cukai tampan, apa ini tuh. Hati-hati ya bang, setelah berbadan hukum jangan sampai anda jadi tergugat pertama, betul ya. Jadi YouTube kita sudah resmi terdaftar, jadi mungkin agak sedikit berisiko kalau abang harus mengcopy materi saya tanpa seizin saya ya. Itu sudah komentar membuktikan bahwa abang itu keliru. Jadi berhentilah bang yang seperti itu. Kita buatlah seni sendiri, karya sendiri ya, biar enak tuh. Mendingan abang ikut privatnya Bang Herman spesialis candle dulu deh, baru nanti speak up lagi. Itu tuh bukti bahwa peserta, bahwa semua member mengatakan bahwa abang itu keliru. Tuh, kalau cuma ngejar konten tanpa memperhatikan etika ya ujung-ujungnya ngawur. Emang ente apa ini? Calon-calon trader sukses nggak usah ambil pusing penjelasan orang ini. Kalau kalian nggak mau tersesat tentang rumus eksplosif sama dengan, masuklah ke grup spesialis candle. Jadi abang ya, saya akan buktikan suatu saat kepada publik bahwa materi yang dari kita itu betul-betul bisa kita andalkan bang. Kita cobalah nanti suatu saat kita buktikan. Member saya saja ya, member saya saja nanti yang akan membuktikan bahwa rumus itu bisa dikatakan hampir 100% akurat bang. Sudah hampir 5 tahun saya bang meriset ini rumus dan baru ketemu. Dan abang baru saja memahami rumus saya setengah bulan atau 2 hari, bahkan sudah berani menjelaskan yang seperti ini ya. Dan abang bilang ini tidak akurat, kurang akurat, bisa loss katanya. Memang nggak ada bang trading itu yang 100%, cuman setidaknya kita lebih banyak profitnya daripada lossnya. Loss itu wajar sekali-sekali, tapi jangan sampai profitnya yang sekali-sekali. Abang kalau lihat di grup VIP saya itu sudah banyak yang profit, sudah banyak yang WD ya. Silahkan tanya sama alumni yang pernah ikut edukasi dengan saya ya, silahkan dicek, tanya dia langsung bang. Kalau tanya sama saya mungkin abang nggak akan percaya, jadi tanya sama dia langsung biar abang tahu kebenarannya bagaimana ya. Oke ya bang cukai tampan ya, mudah-mudahan abang tidak seperti ini lagi, mudah-mudahan abang dirubah hatinya menjadi yang lebih baik lagi. Oke ya bang ya, salam dari SC bang, salam satu saudara.